Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai diet low carb dan diet ketogenik. Slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Jihan Rijinalti, kemudian ada Kesha Julita Ratu, lalu ada Mirati Triana Putri, kemudian ada Rili Tendri Winarno, yang terakhir ada Andi Nidarandani. Next. Jadi sebelum memasuki materi lebih dalam, saya akan membahas mengenai definisi diet low carb atau diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik. Jadi diet rendah karbohidrat itu sendiri adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat sehingga kurang dari 130 gram per hari atau kurang dari 30% energi yang bertujuan untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki metabolisme tubuh. Lalu diet ketogenik itu sendiri adalah pola makan sangat rendah karbohidrat yang berkisaran sekitar 20 sampai 50 gram per hari dan tinggi lemak. Yang memicu ketosis yaitu kondisi saat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Nah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan diet low carb dan ketogenik. Nah, jadi diet rendah karbohidrat atau diet low carb dan diet ketogenik ini sama-sama membatasi asupan karbohidrat, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar, mulai dari komposisi makronutrien, mekanisme metabolisme, hingga tujuan dan kesulitan pelaksanaannya. Nah, yang pertama yaitu dari pembatasan karbohidrat. Jadi, pada diet rendah karbohidrat, asupan karbohidrat dibatasi sekitar 50-150 gram per hari, yang setara dengan 10-30% dari total kalori harian. Pembatasan ini cukup moderat sehingga tubuh masih menggunakan glukosa dari karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kemudian pada diet ketogenik. Nah, asupan karbohidratnya sangat rendah, biasanya kurang dari 50 gram per hari agar tubuh mencapai kondisi metabolik yang disebut ketosis. Dalam kondisi ini, tubuh membakar lemak sebagai sumber energi utama dan menghasilkan badan keton sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua yaitu dari komposisi makronutriennya. Nah, pada diet rendah karbohidrat ini biasanya meningkatkan asupan protein secara signifikan, lemak sehat dalam jumlah sedang, dan menurunkan karbohidrat. Proporsi kalorinya lebih fleksibel. Kemudian pada diet ketogenik ini, asupan lemak sangat tinggi mulai dari 70-75% kalori. Kemudian pada proteinnya sedang, sekitar 20% kalori, dan karbohidrat sangat rendah 5-10% kalori. Protein yang terlalu tinggi ini dapat menghambat ketosis karena dapat diubah menjadi glukosa. Kemudian pada mekanisme metabolismenya. Nah, pada diet rendah karbohidrat, tubuh masih mengandalkan glukosa dari karbohidrat untuk energi, walaupun jumlahnya berkurang. Lalu pada diet ketogenik, dia memicu nutritional ketosis, yaitu keadaan metabolik di mana hati mengubah asam lemak menjadi keton yang digunakan oleh otak dan jaringan lain sebagai bahan bakar utama. Lalu tujuan dan manfaat. Nah, pada diet rendah karbohidrat, dia bertujuan menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan memperbaiki faktor resiko kardiovaskular dengan cara yang lebih fleksibel dan mudah dipertahankan. Sedangkan pada diet ketogenik, awalnya dikembangkan untuk pengobatan epilepsi, namun kini juga dipakai untuk penurunan berat badan yang cepat dan terapi metabolik. Dan diet ini lebih ketat dan menuntut komitmen yang tinggi.
Lalu yang terakhir dari efek samping dan kepatuhan. Nah, pada diet rendah karbohidrat, umumnya lebih mudah diterapkan dengan resiko efek samping yang minim, sedangkan diet ketogenik sendiri dapat menyebabkan efek seperti bau mulut khas, kelelahan, dan ketonuria pada tahap awal. Diet ini juga lebih menantang secara sosial dan memilih makanan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah mekanisme kerja diet low carb dan ketogenik. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita akan mengetahui dari mekanisme diet low carb. Jadi diet low carb atau diet rendah karbohidrat ini bekerja dengan cara mengurangi asupan karbohidrat seperti nasi, roti, dan gula. Akibatnya tubuh kita itu akan kekurangan glukosa sebagai sumber energi utama sehingga tubuh ini akan beralih menggunakan lemak sebagai salah satu sumber energi kita. Nah, proses ini itu disebut dengan lipolisis, yaitu ketika lemak dipecah menjadi asam lemak bebas agar bisa tubuh sebagai bahan bakar. Dengan begitu, kadar gula darah lebih stabil, produksi insulin menurun, dan sensitivitas insulin meningkat. Sementara itu untuk mekanisme diet ketogenik bisa dibilang lebih ketat dari low carb karena pada diet ini karbohidrat dibatasi kurang dari 50 gram per hari sehingga tubuh masuk ke kondisi yang disebut ketosis. Dalam ketosis ini, hati mengubah lemak menjadi badan keton yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Efeknya pembak meningkat, berat badan turun, dan diet ini juga terbukti bisa membantu mengontrol gula darah dan bahkan punya efek perlindungan terhadap stres oksidatif. Nah, mungkin hanya itu mekanisme dari kedua diet ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, untuk jenis dan variasi diet low carb dan ketogenik. Jadi, pada jenis dan variasi untuk diet rendah karbohidrat, yang pertama yaitu diet Atkins. Nah, pada diet rendah karbohidrat ini merupakan pola makan yang membatasi asupan karbohidrat, terutama dari makanan tinggi gula dan pati seperti nasi, roti, dan juga pasta, dengan tujuan menurunkan berat badan dan juga memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, jenis diet ini memiliki beberapa variasi. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu diet Atkins. Diet Atkins terdiri dari 4 fase. Yang pertama, introduction, balancing, fine tuning, dan maintenance. Jadi program ini dimulai dengan pembatasan karbohidrat ketat, jadi sekitar 20 gram per hari. Kemudian secara bertahap ditingkatkan sesuai toleransi individu. Nah, fokus utamanya adalah menggantikan karbohidrat dengan lemak dan protein untuk menjaga energi tanpa lonjakan gula darah. Kemudian yang kedua yaitu paleo diet. Nah, berdasarkan pola makan manusia purba, diet ini menghindari makanan olahan, biji-bijian, dan gula rafinasi. Nah, fokus utamanya adalah konsumsi daging tanpa lemak, ikan, buah, sayuran, kacang, dan biji-bijian alami. Nah, meskipun bukan diet rendah karbohidrat secara ketat, tetapi asupan karbohidratnya tetap lebih rendah dibandingkan diet modern karena eliminasi sumber karbohidrat olahan. Kemudian yang ketiga yaitu low carb high fat atau LCHF. Nah, diet ini mirip dengan diet ketogenik di mana lebih fleksibel dalam asupan karbohidrat sekitar 50-100 gram per hari. Prinsipnya yaitu meningkatkan konsumsi lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, dan kacang, serta mengurangi karbohidrat olahan untuk menjaga kestabilan energi dan mengontrol berat badan. Kemudian yang terakhir yaitu South Beach Diet. Nah, diet ini membatasi karbohidrat olahan, lalu menggantinya dengan karbohidrat kompleks, serta memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan protein untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu variasi diet ketogenik meliputi yang pertama, standar ketogenik diet atau SKD. Ini adalah bentuk paling umum dari diet ketogenik dengan komposisi makronutrien sekitar 70-75% lemak, 20-25% protein, dan hanya 5-10% karbohidrat. Tujuannya adalah memicu kondisi ketosis di mana tubuh membakar lemak sebagai sumber energi utama. Diet ini banyak digunakan untuk penurunan berat badan dan pengolahan diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua, targeted ketogenic diet atau TKD memperoleh konsumsi karbohidrat dalam jumlah kecil sebelum atau sesudah olahraga untuk mendukung performa fisik. Variasi ini cocok untuk atlet atau individu aktif membutuhkan kebutuhan energi tanpa keluar dari ketosis terlalu lama. Yang ketiga, cyclic ketogenic diet atau CKD. Dalam CKD, seseorang mengikuti pola 5 hari keto plus 2 hari karbo tinggi setiap minggu hari dengan karbo tinggi digunakan untuk mengisi ulang glikogen otot dan mendukung metabolisme. Kemudian, high protein ketogenic diet atau HPKD. Mirip dengan SKD namun memiliki rasio protein lebih tinggi sekitar 60% lemak, 5% protein dan 5% karbohidrat. Diet ini sering digunakan untuk mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan, terutama bagi pria atau individu dengan kebutuhan protein tinggi. Next slide. Kemudian resiko dan efek samping diet low carb dan ketogenik. Meskipun low carb diet atau diet rendah lemak dan diet ketogenik memiliki manfaat dalam menurunkan berat badan, keduanya memiliki potensi risiko dan efek samping. Adapun risiko dan efek sampingnya yaitu yang pertama ketidakseimbangan asupan zat gizi. Pembatasan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menurunkan asupan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Kemudian gangguan metabolik dan adaptasi tubuh. Pada fase awal diet, tubuh mengalami proses adaptasi menuju penggunaan lemak sebagai sumber energi utama. Hal ini sering menimbulkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, mual, dan pusing yang dikenal sebagai keto flu. Yang kemudian peningkatan kadar kolesterol dan risiko kardiovaskular. Asupan lemak jenuh yang tinggi tanpa pengaturan yang tepat dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Yang keempat, beban metabolik pada ginjal. Konsumsi protein dan keton dalam jumlah tingkat dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Individu dengan gangguan fungsi ginjal berisiko mengalami penurunan fungsi lebih lanjut jika menjalankan diet ini tanpa pengawasan medis. Yang terakhir, penurunan kepatuhan dan efek yo-yo. Karena sifatnya yang sangat restriktif, diet rendah karbohidrat dan ketogenik sering sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi berat badan yang tidak stabil atau efek yo-yo serta gangguan keseimbangan metabolik tubuh. Sekian dari saya serahkan ke materi berikutnya. Selanjutnya di sini yaitu diet low carb dan ketogenik. Yang pertama yaitu manfaat diet low carb. Yang pertama di sini membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak sebagai sumber energi yang bahkan dinilai lebih efektif jangka pendek dibandingkan diet rendah lemak. Yang kedua yaitu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar trigliserida dalam darah yang baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu membantu mencegah dan mengolah kondisi seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, serta penyakit kardiovaskular. Yang keempat yaitu menurunkan kadar gula darah dan insulin sehingga efektif untuk penderita diabetes dan resistensi insulin. Yang kelima yaitu penurunan karbohidrat secara ekstrim dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, lemas, dan gangguan pencernaan. Selanjutnya yaitu manfaat diet ketogenik. Di sini yang pertama yaitu membatasi konsumsi karbohidrat secara ketat, sehingga tubuh masuk
sehingga tubuh masuk kondisi ketosis di mana lemak dibakar menjadi keton sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu menurunkan berat badan dengan memanfaatkan lemak tubuh sebagai energi sehingga efektif untuk memangkas jaringan lemak berlebih. Yang ketiga meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan mengurangi kadar kolesterol baik jahat yaitu LDL dan trigliserida yang dapat memelihara kesehatan jantung. Dan yang terakhir yaitu membantu mengontrol kadar gula darah khususnya pada penderita diabetes tipe 2 dengan asupan lemak sehat dan protein tinggi. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu prinsip dasar penerapan diet low carb dan ketogenik. Jadi yang pertama itu adalah prinsip diet low carb. Yang pertama adalah karbohidrat dibatasi kurang lebih 20% dari total energi harian. Jadi tujuannya itu agar tubuh tidak terlalu bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama sehingga tubuh mulai membakar lemak untuk menghasilkan energi utama. Tujuan yang prinsip dasar yang pertama ini berkaitan dengan prinsip dasar kedua, sehingga selanjutnya untuk prinsip dasar yang ketiga yaitu meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme energi. Jadi selain membantu penurunan berat badan, diet ini juga meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme energi sehingga kadar gula darah lebih stabil. Fokus utama dari diet ini adalah mengurangi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi putih, roti, dan gula, lalu menggantinya dengan sumber protein dan lemak sehat seperti ikan, ayam, telur, alpukat, serta minyak zaitun. Selanjutnya, prinsip dasar dari diet ketogenik. Yang pertama itu, diet ketogenik ini adalah versi yang lebih ketat dari diet low carb karena pada diet ini asupan karbohidrat dibatasi hanya sekitar 20-50 gram per hari atau 5-10% dari total energi kebutuhan per hari. Sehingga dengan pembatasan ini, tubuh akan masuk ke kondisi yang disebut ketosis, di mana tubuh mengubah lemak menjadi badan keton sebagai sumber energi pengganti glukosa. Selanjutnya yaitu menurunkan gula darah dan meningkatkan pembakaran lemak. Jadi proses ini tentunya juga dapat membantu menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan pembakaran lemak dan menjaga energi tetap stabil. Dalam penerapannya itu, diet ini itu berfokus pada konsumsi makanan tinggi lemak sehat dan protein sedang seperti daging, telur, keju, sayur rendah karbo, dan minyak sehat. Hanya itu dari prinsip dasar penerapan diet low carb dan ketogenik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, jadi dapat disimpulkan dari materi yang kami paparkan tadi, diet rendah karbohidrat dan diet ketogenik sama-sama berfokus pada pembatasan asupan karbohidrat untuk memperbaiki metabolisme tubuh, serta mengoptimalkan penggunaan lemak sebagai sumber energi utama. Kedua pola makan ini terbukti efektif dalam menurunkan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu mengontrol kadar gula darah. Perbedaannya terletak pada tingkat ketatnya, di mana diet ketogenik lebih membatasi karbohidrat hingga mencapai kondisi ketosis, sedangkan diet rendah karbohidrat lebih fleksibel dalam pengaturan makronutrien. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu dan sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan ahli gizi agar terhindar dari efek samping seperti kelelahan, gangguan pencernaan, serta kekurangan zat gizi tertentu. Jadi mungkin itu saja penjelasan materi mengenai diet low carb dan diet ketogenik dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.